Halo, selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, hari ini kita kembali akan belajar tematik, tema 2, subtema 4, pembelajaran 4, 5, dan 6. Anak-anak sudah siap untuk belajar? Anak-anak sudah semangat? Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Anak-anak, perhatikan gambar yang ada pada layar. Di sini Udin dan teman-temannya sedang bermain di taman kota. Nah, anak-anak perhatikan gambarnya. Dan kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan gambar. Apa yang dilakukan Benny dan teman-temannya? Ya, mereka sedang bermain prosotan bersama teman-temannya. Yang kedua, siapa yang berada di dalam kolam bola? Siapa anak-anak? Udin dan Lani. Yang ketiga, bagaimana perasaan anak-anak saat bermain prosotan? Ya, mereka tampak gembira sekali. Yang keempat, apa saja benda yang ada pada permainan? Ada bola berwarna, ada tangga prosotan, dan ada tali. Nah, anak-anak, tadi benda-benda yang ada pada permainan itu ada bola, tali, tangga, dan prosotan. Perhatikan ya. Keempat benda ini merupakan sama-sama benda padat. Adapun ciri-ciri benda padat seperti pada gambar di samping, yaitu yang pertama, benda ini padat atau benda ini keras. Teksturnya keras ya anak-anak. Nah, bentuk benda ini tetap. Yang ketiga, ciri yang ketiga, benda ini tidak berubah mengikuti wadahnya. Bentuknya tetap ya, dan volumenya juga tetap. Nah, ini ciri-ciri benda padat. Jadi, tali, tangga, bola, dan prosotan merupakan benda padat. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa gambar benda-benda yang ada di sekitar kita. Perhatikan gambar yang ada pada layar. Kelompokkanlah benda-benda berikut dengan memberikan tanda centang pada gambar yang merupakan benda padat. Benda padat ya anak-anak. Yang pertama itu ada gambar balon. Apakah balon benda padat? Iya, benar. Balon adalah benda padat. Bola maksud ibu. Yang kedua, prosotan. Tadi prosotan merupakan benda apa? Iya, benda padat juga. Yang selanjutnya kayu. Kayu juga benda padat. Yang keempat yaitu minyak rambut. Minyak rambutnya ya anak-anak, bukan wadahnya. Minyak rambut bukan benda padat. Benda apa? Iya, benda cair. Yang kelima yaitu ayunan. Ayunan merupakan benda, iya, benda padat. Selanjutnya yaitu
sabun cair. Nah, sabun cair ini merupakan benda padat apa bukan? Ya, bukan benda padat. Sabun cair merupakan benda cair. Selanjutnya, oli. Oli benda padat atau bukan? Ya, oli merupakan benda cair. Jadi kita tidak checklist ya yang bukan benda padat. Selanjutnya, tangga. Tangga termasuk benda padat. Selanjutnya yaitu cairan. Ini merupakan benda cair. Kita tidak checklist. Selanjutnya tali. Tali tadi sudah, tali benda padat. Selanjutnya ada minyak. Minyak merupakan benda cair, kita tidak checklist. Dan selanjutnya pasir. Pasir merupakan benda padat. Nah, ini adalah contoh benda padat. Nah, anak-anak perhatikan gambar yang ada pada layar. Ini ada percakapan Udin dan ibu guru. Anak-anak mendengarkan percakapan berikut ini. Bu, ada biji-bijian warna merah. Banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu? Itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Nah, anak-anak tadi biji dari pohon itu namanya biji apa, anak-anak? Iya, biji pohon saga. Dan biji ini bisa dibuat untuk karya seni. Karya seni apa ya? Kita lihat. Nah, ini karya seninya, yaitu membuat kartu ucapan selamat ulang tahun. Boleh untuk ayah, boleh ibu, ataupun untuk sahabat kita. Nah, bagaimana ya langkah-langkah membuat karya hiasan kartu ulang tahun ini? Yang pertama yaitu kita sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas karton, lem, dan biji-bijian lainnya yang kita butuhkan untuk divariasikan. Selanjutnya, nah, kita buat pola yang kita inginkan dengan menggunakan pensil. Selanjutnya, kita tempelkan biji ke karton menggunakan lem. Selanjutnya, keringkan bila sudah selesai. Yang terakhir, selamat mencoba anak-anak. Anak-anak pasti bisa, karena waktu kelas 1 anak-anak sudah membuat karya seperti ini. Nah, anak-anak, Beni diminta menyiapkan barisan teman-temannya. Mereka akan melakukan permainan. Permainan apa ya yang akan mereka lakukan? Anak-anak amati gambar yang ada pada layar. Nah, ini adalah permainan. Ya, benar, permainan estafet bola, anak-anak. Apa itu permainan estafet bola? Nah, ini ada teks berkaitan dengan permainan estafet bola. Anak-anak boleh membaca dan memperhatikan ibu membacakan. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliukkan badan ke arah samping kiri. Permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian
badan diliukan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliukan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Nah, anak-anak, apa nama permainan yang sedang dilakukan Beni berdasarkan gambar dan cerita tadi? Iya, permainan estafet bola. Apa alat yang digunakan dalam permainan ini? Iya, bermain bola. Iya, anak-anak bisa menggunakan bola, bisa menggunakan balon, bisa menggunakan kayu untuk bermain estafet ini. Nah, bagaimana peraturannya? Nah, tadi sudah dikatakan mereka tidak boleh memutar, terus tangannya harus lurus ke atas. Teman paling kiri kembali meliukan badan dengan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula, dan tim yang paling cepat akan menang. Jadi anak-anak, ketika kita bermain, kita harus mengikuti aturan permainan. Iya, pintar. Selanjutnya anak-anak, tadi alat selain bola ada alat-alat yang digunakan dalam permainan estafet, yaitu bola, balon, dan kayu. Ini benda-bendanya anak-anak. Nah, kita amati ketiga benda ini, bola, kayu, dan balon. Nah, kita amati nama bendanya. Yang pertama bola, yang kedua kayu, yang ketiga balon. Ciri-ciri benda yang pertama yaitu bola. Ciri-cirinya padat, keras ya anak-anak. Terus bentuk dan volumenya bola ini adalah tidak berubah atau tetap. Benda yang kedua yaitu namanya kayu. Ciri-ciri benda padat, keras ya anak-anak, dan bentuk serta volumenya tetap tidak berubah. Yang ketiga nama bendanya balon. Balon ini memiliki gas di dalamnya, berisi gas ya. Dan bentuk dan volumenya itu berubah-ubah anak-anak, tidak tetap. Iya. Nah, anak-anak perhatikan teks berikut. Setelah bermain di taman kota dan melakukan permainan perosotan, bermain estafet bola, sekarang kunjungan terakhir Beni dan teman-temannya yaitu pergi ke kebun binatang. Beni bersama teman-temannya membeli tiket. Mereka ikut antrian yang sangat panjang. Beni ingin menunggangi gajah. Ini teks yang berkaitan dengan menunggangi gajah. Anak-anak perhatikan, ibu akan membacakan teks ini. Di kebun binatang Ragunan, Beni ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman-teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang.
khususnya yang bertugas mengurus gajah. Beni berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menekuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menekuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Nah, anak-anak itu tadi teks yang berisikan cara atau aturan menunggangi gajah. Nah, dari teks ini mungkin ada beberapa kata-kata sukar, kata-kata yang anak-anak belum mengerti. Di sini Ibu sudah catat kata-kata itu beserta maknanya agar anak-anak lebih memahami. Anak-anak, dari teks ini mungkin ada beberapa kata-kata sukar atau kata-kata yang anak-anak mungkin belum pernah dengar atau belum mengerti. Jadi Ibu sudah catat kata-kata berserta maknanya. Perhatikan teks berikut atau kata-kata yang sudah Ibu catat. Yang pertama, menunggangi. Menunggangi itu artinya menaiki. Yang kedua, sewa. Sewa itu artinya atau maknanya meminjam sesuatu. Yang ketiga, pemandu. Pemandu itu orang yang memandu atau memimpin sesuatu. Yang ketiga, menekuk. Menekuk itu melipat benda. Bisa melipat kaki, melipat buku, itu namanya menekuk, ditekuk ya. Yang kelima yaitu aba-aba. Aba-aba itu kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan. Nah, itu tadi kata-kata sukar atau kata-kata yang mungkin sulit beserta maknanya. Semoga anak-anak bisa memahami. Nah, anak-anak, di sini ada percakapan antara Beni dan Udin berkaitan dengan anak-anak sebelumnya. Nah, anak-anak, selain gajah, ada hewan yang bisa dinaiki atau ditunggangi di kebun binatang, yaitu apa anak-anak? Ya, benar, kuda. Nah, di sini ada percakapan Udin dan Beni berkaitan dengan aturan menaiki kuda. Anak-anak, perhatikan percakapan berikut. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa terjatuh. Nah, jadi anak-anak, setiap aturan itu memiliki manfaat, seperti halnya aturan menaiki kuda. Kita harus mematuhi aturan ini agar apa? Agar kita tidak terjatuh, karena
beberapa kuda itu ada yang liar. Nah, dimanapun, Ibu harapkan anak-anak tetap mematuhi setiap aturan yang ada. Nah, anak-anak sekarang perhatikan, ini ada soal cerita yang berkaitan dengan peristiwa di kebun binatang. Ibu bacakan, anak-anak perhatikan. Beni, coba lihat. Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan. Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor. Kandang kijang ada 4. Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak. Berapa banyak kijang di setiap kandang? Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4, yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12. Jadi dapat diketahui bahwa banyak kijang di setiap kandang adalah 12 ekor. Anak-anak sudah tahu kan cara membagi? 48 dibagi 4 sama dengan 48 dikurangkan 4 sebanyak berapa kali? Agar hasilnya 0, yaitu sebanyak 12 kali. Iya. Nah, anak-anak, di sini ada contoh soal lain yang akan kita bahas agar anak-anak lebih memahami pembagian. Yang pertama, 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan 16 dibagi 8 itu 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nomor 2, 45 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan, kita bagi terlebih dahulu, 45 dibagi 3 sama dengan berapa? 15. 15 dibagi 5 sama dengan 3. Nomor 3, 33 dibagi 11 dibagi 3 sama dengan, kita kerjakan yang di depan terlebih dahulu. 33 dibagi 11 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Nah, anak-anak sudah mengerti? Ibu harapkan sampai di sini anak-anak sudah mengerti, sudah memahami, dan nanti anak-anak bisa mengerjakan tugas yang akan Ibu berikan. Jika anak-anak belum paham, anak-anak bisa menanyakan Ibu lewat WhatsApp grup kelas. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bye-bye.